Hoi allemaal, halo semua, ketemu lagi dengan aku Lisian Braban. Apa kabar kalian di sana? Aku harap dalam keadaan baik-baik, sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini, sehat-sehat dan baik-baik selalu. Maiwankom. Serak ya in my video. Tadi itu suamiku, dia mau eksis. Jadi ya, oke. Kembali ke topiknya. Di video kali ini aku mau berbagi pengalamanku untuk memperpanjang verblijfvergunning. Jadi kartu verblijfvergunning itu kira-kira seperti ini ya. Ada fotonya. Ini berlaku 5 tahun ya, sampai tanggal 14 bulan 4 2025. Apa itu verblijfvergunning? Bagi yang sudah tinggal di Belanda atau orang Indonesia yang sudah tinggal di Belanda pasti sudah tahu apa itu verblijfvergunning. Verblijfvergunning itu seperti identitas kita atau kartu permit atau resident permit lah dibilang, kartu resident permit kita. Jadi ya kira-kira hampir sama kayak KTP lah, kartu tanda penduduk gitu loh kalau di Indonesia ya. Tapi di sini kita bilangnya verblijfvergunning. Itu dipunyai oleh setiap orang luar yang tinggal di Belanda. Jadi itu pakai verblijfvergunning. Nah, jadi bagi kalian yang orang Indonesia yang tinggal khususnya udah tinggal di Belanda dan sudah lebih dari 5 tahun seperti aku dan akan memperpanjang kartu verblijfvergunningnya, aku di sini share bagi kalian. Mungkin ada yang belum tahu atau yang mungkin sudah tahu, tapi di sini aku mau berbagi buat kalian. Mungkin kalian seperti aku dulu ya, aku nggak tahu sama sekali. Jadi suamiku kerja, jadi dia baca waktu itu, jadi dia siapin aja datanya, dia siapin ini gitu. Kemudian dia suruh aku apply sendiri karena apply-nya melalui online ya. Jadi di sini tuh rata-rata itu kalau mau ngurus sesuatu itu semuanya itu online ya. Kalaupun kita mau ngurus Keminta gitu, Asprak gitu tuh online semua juga, nggak bisa kucuk-kucuk datang. Paling kita bisa datang, terus dia bilang nanti kamu harus bikin Asprak dulu di online seperti itu. Jadi semuanya itu online gitu. Jadi kita bikin Asprak, kita bikin appointment dulu atau tanggal berapa kita mau datang ke sana mengurus. Nah, di situ kita baru bisa buat. Oke, sekarang aku tanpa berbahasa basi aku tunjukin bagaimana cara sesuai dengan pengalaman aku ya. Jadi, oke, ik spreek Nederland. Dus deze video ik ga delen over mijn ervaring. Mijn verblijfvergunning is verlopen, dus ik ga verleggen. Deze video, ik kijk hoe registrasi van online, van de internet. Dus ga beginnen. So, kita masuk ke webnya IND ya, www.ind.nl ya, www.ind.nl. Kalau kalian sudah terbiasa buka imigrasi dan naturalisasi Dienst, biasanya di komputer kalian itu langsung tertera di sini ya, seperti ini. Jadi kalian yang tahu bahasa Inggris, kalian rubah aja ya, karena ini kan pakai bahasa Belanda. Jadi kalian tinggal klik di sini, kan berubah jadi bahasa Inggris. Tapi kalau kalian yang bahasa Belandanya udah mantap, ya lanjutkan aja gitu. Kalau aku kan kemarin bahasa Belandaku nggak mantap, jadi kadang-kadang aduh ini apa, ini nggak ngerti gitu. Jadi aku pakai bahasa Inggris waktu itu gitu. Jadi di video ini karena aku mau belajar bahasa Belanda dan pakai bahasa Indonesia juga biar cepat, biar dua bahasa aja. Jadi aku rubah aja ini jadi ke bahasa Belanda ya. Jadi di sini Anfrah, kalian klik di sini. Jadi Anfrah doen. U wil een aanvraag doen, u helpen u graag het juiste aanvraagformulier te vinden. Beantwoord hiervoor de vragen. Doet u de aanvraag niet voor uzelf, beantwoord de vragen dan voor de aanvrager. Jadi di sini dia bilang ini membantu kami, kira-kira kamu itu posisinya di mana gitu. Karena kan banyak verblijfvergunning itu bukan hanya orang Indonesia aja, karena ada yang untuk suaka atau pengungsi atau untuk yang kayak imigran kayak kita ya, yang orang Indonesia menikah dengan orang luar gitu. Jadi mereka buat langsung dari sini pertanyaannya. Jadi welke situasi geldt u voor u gitu. Situasinya yang mana? Kamu ini posisinya di mana? Di sini ada ik heb een verblijfvergunning. Ik heb geen verblijfvergunning, ya kan? Aku punya itu tadi verblijfvergunning kartunya atau aku nggak punya.
atau di sini ik ben VK onderdan van of en familie British of andere nationaliteit. Ini kan kita pasti enggak ya, kita kan bagi kalian yang punya mungkin familinya ini seperti ini atau nationaliteit British boleh pilih ini, atau di sini juga kalau kalian punya tipe W atau W2 ini juga kalian bisa pilih. Kalau ini kalian boleh baca lagi lah di sini tipenya. Bagi kalian yang tahu mungkin kalian bisa tulis di kolom komen ya. Kita bisa berbagi. Jadi lebih berguna lah ilmu yang kalian punya itu ke orang-orang yang mungkin di luar sana itu membutuhkan gitu. Terus ini sambung equal and unfull dokumen uploadan. Jadi ini ada yang aku mau mengupload seperti yang kemarin juga. Aku nggak tahu caranya itu. Aku nggak benar-benar baca waktu itu. Jadi ada dokumen yang kurang. Ternyata bisa langsung kita upload, langsung klik di sini gitu. Jadi kalau misalnya waktu itu aku udah kasih semuanya, aku udah isi, ternyata si IND-nya bilang, oh kamu datanya kurang, tolong dikirim ke kami lagi. Jadi karena aku pengirimannya lewat online, jadi aku nggak tahu waktu itu ternyata jawabnya di sini gitu. Jadi kita nggak bolak-balik ya, balik lagi. Nanti kalau kamu isi ke sini lagi, nanti dia balik lagi minta. Jadi kalau mau upload dokumen yang kurang, kalau misalnya kalian sudah send ya, kalian sudah kirim semua dokumen, ternyata ada yang kurang, jadi pilihannya yang di sini ya. Equal and unfullen dokumen uploadan. Jadi jangan yang dari sini lagi biar nggak bolak-balik, oke? Jadi aku pilih yang ini dari yang awal ya. Ini yang ke sini, ik heb een verblijfvergunning. Terus volgende. Terus ini dia bilang, ini kan yang udah kalian jawab ya. Jadi udah di atas. Terus kijk op de voorkant van uw verblijfsvergunning bij bijzonderheden. Welke verblijfsvergunning heb u? Jadi dia tanya ini, kamu tipenya yang mana gitu loh, apanya kalian, kartumu itu apa gitulah singkatnya lah ya. Ini ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, 4, 5 dan ini juga ya. Jadi di sini ada contohnya, kalian bisa lihat inilah dia verblijfvergunning. Ini ada tipe 1, aku punya tipe 1 ya. Jadi dia bepaalde tijd. Kalau di sini onbepaalde tijd. Kalau di sini untuk asiel atau untuk yang orang yang pemberian suaka ya, atau kayak pengungsi yang negaranya punya perang atau konflik dan mereka menyelamatkan diri ke negara Nederland. Jadi dia biasanya pakai kartu yang seperti ini ya, sama yang ini juga. Atau yang ini juga kalian bisa, ini tipe aku yang baru ini ya, yang baru datang itu ini aku ya. Ik heb een verblijfsvergunning EU langdurig ingezeten type 5. Jadi ini aku punya. Terus ini juga ada. Kalian bisa klik aja ya di sini kalau kalian mau lihat gimana. Sebenarnya semuanya sama, cuman di sini aja keterangannya EU, ER. Terus yang ini tipe 5 gitu-gitu ya. Jadi aku kan bepaalde ya, tipe 1, aku klik di sini. Terus di sini kan ada welke dokumen heb ik nodig. Jadi kita langsung klik di sini. Jadi kalian baca di sini semuanya ini keterangannya sampai dari sini. Dokumen apa sih yang kamu butuhkan? Kamu di sini bisa lihat ya. Kamu di sini kan seperti dari pertama aku udah bilang, ini informasinya atau tutorialnya bagi yang sudah 5 tahun di Belanda atau lebih. Jadi di sini kalian apa aja. Dan biasanya kita sudah punya DigiD. Ini DigiD ini pertama kali aku datang ke sini mau inburgering, kita udah dikasih tahu cara registrasi DigiD ya. Atau kalau orang Indonesia yang belum tahu ini, yang belum pernah tinggal di Belanda itu, DigiD ini adalah sarana atau tempat kita berhubungan dengan pemerintah Belanda. Jadi baik dari kantor sipil ya, catatan sipil kita bilang, mereka akan kirim ke ini, DigiD ini. Jadi kita nanti buka DigiD, terus kita masukin password, lalu kita bisa buka di situ data apa, pengirimannya apa aja sih, gitu. Jadi info-info inburgering, info kayak kartu tanda penduduk kita ini ya, yang verblijfvergunning ini di sini semua. Jadi ini seperti kayak tempat hubungan kita itu dari pemerintah. Jadi pemerintah mengirim ke sini, dan pemerintah di sini biasanya juga mengirimkan lewat surat ya. Jadi baik ke sini dan surat juga diinformasikan. Atau tentang bagian pajak juga mereka kirim ke sini ya, gitu. Jadi kalian juga di sini ada ini untuk pensiun ya, ada di sini untuk arbeid ongezicht
ya. Ini untuk yang kayak orang pekerja gitu ya. Kalian baca di sini aja. Ini yang mana yang kalian butuhkan, karena kalau aku bahas satu-satu ini bisalah panjang sekali nanti videoku ini. Jadi singkatnya, kalau menurut dari iniku, aku udah baca di sini, aku udah siapkan dan suamiku udah nyiapin. Jadi aku lanjut lagi di sini Volgende. Karena udah nyiapin dokumennya semua, sebenarnya waktu itu kita bisa berdiri sendiri, atau misalnya kayak aku waktu itu kerja, aku bisa mengajukan perpanjangan verblijfvergunningku ini tanpa suami gitu, misalnya tanpa keuangan suami. Karena di sini di negara Belanda ini, balik lagi, kalau kita ngurus apa-apa, dia biasanya tanya itu khususnya untuk izin tinggal gitu ya, keuangan kita gitu, data keuangan kita. Jadi kalau kita nggak bekerja, biasanya kita siapa yang support kita, suami kah, pacar kah, partner kah, keluarga kah. Jadi dia akan minta keuangan dari orang yang mensupport kita, seperti itu ya. Terus di sini welke Anfra will udun. Terus aku bilang di sini ik wil mijn verblijfsvergunning verlengen. Jadi aku mau memperpanjang, aku bilang di sini. Kalau yang lainnya kalian baca di sini, ada aku mau minta verblijfvergunning yang lain gitu, misalnya yang tadi yang ada keterangannya yang bepaalde atau yang lain-lain ya, kalian dari pertama. Terus di sini ada yang onbepaalde gitu. Terus ini kalian bisa minta juga setelah, saranku sih setelah mau habis ya masanya. Kalau kalian mau tukar kan nanti uang lagi kayaknya, kurasa mungkin kan. Jadi lebih baik kalau mau, atau nggak tahu lah ya, ini mungkin apakah kalau masih berlaku terus diganti, apakah itu gratis, kalian boleh kontak langsung ya, karena pengalamanku nggak punya. Cuman setauku lebih baik kayaknya, daripada kalian ribet, setelah mau habis lah kalian bisa ganti. Kayak aku ini kan bisa ganti gitu, dari yang bepaalde tipe 1 bisa ke yang kelima gitu ya. Jadi lanjut ya. Ini kalau yang kalian pilih, kalau verblijfvergunning kalian itu hilang atau dicuri. Terus kalau yang ini kalau rusak ya, misalnya verblijfvergunning itu tah atau apa gitu, kalian jawab ya. Jadi kalau aku kan mau memperpanjang, jadi aku pilih yang ini, klik yang ini, volgende. Terus di sini kan ini lihat jajar yang udah kalian jawab ya, yang ini ya. Terus ini verlengen verblijfvergunning u hebt en verblijfvergunning regular bepaalde tijd. Uw verblijfvergunning is nog korter dan 3 maanden gelden. U wilt dezelfde verblijfvergunning verlengen, katanya. Jadi kalau misalnya udah 3 bulan lagi masa kalian itu, kalian bisa memperpanjang verblijfvergunning kalian dengan yang sama gitu ya. Jadi di sini lagi dibaca, wil u meer weten over de voorwaarden en kosten aanvraag, of wil u eerst een informatie filmpje over de online aanvraag bekijken, kijk dan of verblijfsvergunning verlengen. Jadi kita bisa nonton di sini ya, kayak di sini. Nah, ini ada videonya, kalian bisa lihat di sini, klik di sini. Di sini kan ada anfrah, terus di sini kan ini seperti yang aku bilang tadi kan. Nah, ini pilihnya. Sudah ada ini filmnya juga, jadi kalian bisa nonton ya. Terus ini aku stop aja. Jadi terus ini ada verlengen verblijfvergunning ya, ini ada keterangannya, ini ya verloop ya, kalau udah habis masanya kalian bisa perpanjang ya. Terus di sini ada keterangan semuanya lah, pokoknya kalian baca di sini ya. Jadi di sini juga langsung ada online anfrah, ini tadi lewat dari DigiD yang aku bilang tadi yang pertama. Jadi kalian bisa langsung online anfrah lewat sini ya. Kalau kalian data-datanya seperti aku bilang tadi udah lengkap semua ya. Ini keterangannya ke bawah semua ya. Kalau satu-satu aku juga nggak terlalu banyak pengalaman, tapi yang menurut pengalaman yang sesuai dengan aku ya. Ben u 5 jaar Nederland wil verblijfvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen, seperti ini ya. Kalau kamu ya, dia bilang kan ya, ben u, katanya dia bilang, apakah kamu sudah 5 tahun di Nederland, kamu bisa mengajukan yang ini tadi yang aku bilang onbepaalde tijd aanvragen. Jadi unlimited, ini bahasa kita itu ibaratnya tidak terbatas ya, kamu bisa mengajukan ini gitu. Atau di sini juga kalian bisa klik ya, kalian bisa klik ya, apa aja keterangan, pokoknya kalian bisa
baca di sini. Yang ini Imburgering, tapi itu nanti lah ya kita bahas karena nanti jadi kepecah-pecah dan pasti panjang banget ini. Jadi kita masuk. Nah, kalian seperti ini tadi bisa masuk ke online ini, ke online vragen tadi ya. Jadi ini kan tadi udah kalian bisa langsung unfrag ke sini online. Jadi kita balik lagi. Tadi udah welcome nodah ya, yang mana aja kalian kan udah tahu yang dokumen mana aja yang kalian perlu, atau seperti aku bilang kalau kalian nggak bekerja artinya kalian masih disupport suami. Jadi suami minta untuk membuatkan laporan keuangan dia gitu kan. Kemudian di sini langsung ada start online unfrag. Jadi kalian bisa langsung di sini start online ya. Terus di sini langsung bisa, ini ada lagi langsung di keterangannya memperpanjang ya situasi ya. Dia sini udah dia bilang. Terus kalian volgende. Ini kan tadi yang tipe yang aku bilang ya. Terus kalian masuk volgende gitu loh. Nah, dia di sini yang keduanya sudah minta ke DHD yang tadi aku bilang. Jadi kalian masuk ke sini DHD ya. Nah, ini dia, pasti dia akan minta seperti ini ya. Kalau aku kan udah langsung pakai DHD kayak gini, jadi aku udah langsung bisa unfollow seperti ini. Jadi kita harus masukin kode kita ya. Kalau bagi yang kalian udah ke telepon genggam kalian, jadi dia nanti bisa kalian yang udah yang ini bagi orang yang sudah terbiasa ke sini, pasti kalian langsung klik ya. Kalian ambil kodenya, kalian isi ya. Jadi aku lanjutin. Jadi setelah pokoknya kalian buka, kalian cocokkan, kan dia jadi langsung masuk nih ke sini. Terus het is new situasi niet mogelijk om digital en verlegging door te geven. Sluit het formulier u kunt niet verder. Jadi ternyata maksudnya ini karena aku kan udah kelar, jadi udah selesai. Terus jadi aku mungkin sampai di sini batasnya yang aku bisa pakai, karena nggak bisa kan, aku kan bukan mau memperpanjang gitu ya. Jadi seperti itu tadi. Kalau kalian nanti melanjutkan ini semua, ini kan ada verklaring, kontrol, betalen. Nah, kalian bisa, atau coba deh kita balik dulu lagi ya. Kita balik ke aku punya. Coba yang ini ya, kita coba ya, karena aku kan udah seperti aku bilang tadi kan, kalau kalian di sini ya. Kalau aku ini ya, misalnya ini, aku yang tipe 5 ini, coba aku lanjut ya. Jadi ini dia bilang need meer gelde ik wil een nieuw aanvraag, kan dia bilang kalau ini nggak berlaku, jadi aku mau minta yang baru gitu. Mijn verblijfdocument is kwijt of gesloten. Mijn verblijfdocument is beschadigen or es verkeerde informasi. Oh, kalau yang ini ada kesalahan data gitu. Jadi kalau misalnya kalian salah nama atau apa gitu, makanya kalau pas kalian terima kartu kalian itu, biasanya kalian langsung cek dulu bener nggak, paling nggak nama, tanggal lahir, tanggal ininya kalian cek. Kalau udah bener-bener oke, baru kalian keluar dari kantor IND-nya gitu. Tapi kalau semuanya sama ya nggak ini. Jadi kayaknya aku nggak bisa masuk ke dalam itu karena kartuku kan sudah, harusnya pas masih posisinya yang lamar itu mungkin bisa masuk dia, jadi bisa sampai selesai gitu. Jadi bagi kalian yang paling nggak udah tahu seperti tadi, jadi ini coba ya, kita coba ya, main verblijf dokumen is bijna niet meer gelde, ik wil een nieuw. Oke, coba kita klik di sini ya, bisa nggak? Volgende. Terus ini tapi dokumennya nanti seperti aku bilang tadi. Jadi kalau kalian nggak tahu dokumennya apa aja sih gitu. Nah, ini di sini nih. Makanya kalian harus jawab dulu yang 3 ini gitu misalnya. Nanti dia bilang dokumen apa aja yang perlu. Nah, di sini nanti ada keterangannya, tinggal kalian baca aja di sini. Kalian harus punya DigiD, kalian harus nanti ada di sini semua gitu. Jadi start online, Anfra, terus
kalian pasti akan nanti dituntun melalui dari penjelasan-penjelasan di sini ya, gitu. Jadi aku nggak bisa sampai selesai karena dia dataku sudah, maksudnya udah berlaku, jadi dia stop kayak tadi kan sudah aku tunjukin ya. So, kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan nanti kalian tulis di kolom komen ya. Jadi ya ini aja, sampai di sini aja batas aku bisa yang berbagi. Ya mungkin kalau next ini 5 tahun kartuku udah nggak berlaku lagi, aku akan buat dari awal ya. Oke, jadi aku close. So itu dia tadi cara-caranya kurang lebih. Kalian udah tahu kan, maksudnya aku nggak bisa sampai selesai itu karena mungkin kartuku sudah diperpanjang atau udah jadi gitu. Jadi dia informasinya kan tadi kan kamu nggak tersedia untukmu gitu. Mungkin bagi yang tuhnya udah habis atau diperpanjang gitu, pasti nanti bisa. Tapi jangan khawatir karena kalian bisa seperti aku bilang tadi, kalau nggak ngerti artinya kalian ganti jadi Inggris, atau mungkin nggak tahu bahasa Inggris, kalian bisa tanya langsung sama suami kalian pakai bahasa Belanda itu artinya gimana gitu, atau kalian bisa komen di video aku dan kalau aku punya jawabannya langsung aku jawab, atau kalau membutuhkan penjelasan dari jawabannya aku bikin video lagi. So next time kalau habis 5 tahun kartuku ini, nanti aku langsung di situ aku mau buat atau aku udah mengajukannya, berarti aku nanti di situ buat. Karena yang lalu-lalu aku mau buat tapi aku belum tahu cara ibaratnya ngerekam dari layar komputer. Jadi aku waktu itu pun cari-cari video-video yang untuk atau tutorial itu cukup lama juga dan gak berhasil. Jadi kemarin aku udah berhasil, makanya aku bikin gitu loh. So sampai di sini video aku dulu. Kalau mungkin ada kurang jelas, kalian kasih komen. Kalau kira-kira penjelasanku ada yang salah atau bagaimana, kalian juga bisa komen, kalian kasih tahu. Jadi kita sama-sama berbagi, sama-sama mengetahui apa sih, oh yang ini berarti begini gitu. Kita kan sesama imigran yang tinggal di sini ya, atau sesama kita orang Indonesia, mungkin kita bisa membantu walaupun kita nggak saling kenal, tapi kita bisa kasih info-info ke teman-teman kita yang tinggal di sini, atau mungkin dari Indonesia yang mungkin kalian nggak di sini tapi kalian setidaknya tahu info-info, oh berarti tinggal di sana harus gini, dan jika kalian akan ke sini contohnya, atau kalian mempunyai pasangan atau calon suami atau mungkin suami yang di sini, kalian udah tahu gambaran-gambarannya. Oke, terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oh ya, kalian juga bisa buat komen, karena aku udah bisa ngerekam langsung dari layar. Jadi kalau ada info-info yang kalian tanya, yang pengen kalian ingin aku buat, kalian bisa langsung di komen ya. Jadi aku bisa tahu apa aja yang kalian ingin tahu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Howdo.